sebetulnya juga disebutkan dalam beberapa ta'lil dan riwayat lain, ya jangan nyakiti tangga sebelah yang sholat itu. Misalnya kau sedang sujud tidak gosok gigi, baru makan yang bau-bau tadi kan, kaunya lemak kan, cuma tetangga yu'zi ya ta'adzabik, dia merasa terganggu oleh bau tadi. Nah itu makanya tatayyub ya disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Pemirsa PKS TV Palembang yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah sore hari ini setelah asar kita bertemu kembali dalam kajian fikih Syafi'i. Insyaallah kita pada sore hari ini akan meneruskan kajian kita. Sebetulnya ini dua kitab sekaligus. Pada asalnya adalah Matanul Ghayah wa Taqrib karangan Abi Syuja beserta kitab At-Tadhhib fi Adillati Matanil Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dayib Al-Bugha. Tadhhib ini adalah kitab yang melengkapi kitab Matanul Ghayah wa Taqrib dengan dalil-dalil dan dengan ta'lil atau argumentasi-argumentasi rasional yang menjelaskan beberapa hal yang ada dalam kitab Matanul Ghayah wa Taqrib. Pemirsa PKS TV Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita akan masuk ke dalam faslin jadid, fasal yang baru, yaitu tentang hukum kulit binatang atau kulit bangkai dari binatang. Ya, apakah bisa dipergunakan atau kalau memang bisa bagaimana caranya? Maka sore hari ini akan kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal wa juludul maitati, dan kulit-kulit bangkai itu tathuru suci biddibaghi dengan disama. Disama ini kalau di kita adalah cara ya membersihkan basah-basah yang nempel di kulit binatang yang menjadi bangkai, itu disebut dengan istilah sama kalau di Indonesia. Mungkin di tempat lain dengan nama yang lain, tapi intinya adalah mensucikan kulit binatang yang sudah menjadi bangkai. Kalau disebut bangkai dalam fikih itu adalah binatang yang seharusnya dia disembelih untuk menjadi halal, tapi dia mati tanpa disembelih. Jadi kulit bangkai binatang itu suci dengan cara sama. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, wajada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syatan maitatan u'tiyatha maulatun limaimunata minas sadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati ada kambing yang bangkai yang diberikan oleh hamba sahaya Maimunah dari sedekah. Faqala an-nabiyyu, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal antafa'tum bihi jildiha, kenapa kalian tidak manfaatkan bangkai kambing ini dengan memanfaatkan kulitnya? Qalu, mereka menjawab, innaha maitah, tapi itu kan bangkai ya Rasul. Maka Rasul menjawab, innama haruma akluha, oh yang haram itu memakannya, gitu ya. Wa 'inda Muslim, dan dalam riwayat Muslim an Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas juga,
Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dzubighal ihabu faqad tahura. Jika kulit itu disamak, maka dia telah menjadi suci. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitab Az-Zakat bab as-sadaqatu ala mawali azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Jadi semua kecuali 2 bangkai binatang yang tidak suci meskipun disamak. Apa itu? Illa jaldal kalbi wal khinziri. Kecuali kulit bangkai atau kulit anjing, wal khinziri dan babi, wama tawallada minhuma, dan binatang atau bangkai yang terlahir yang berasal dari keduanya, dari anjing dan babi, au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Jadi kalau namanya anjing, babi, hidupnya dia haram, disembelih pun juga tetap haram. Maka tidak bisa kulitnya dimanfaatkan. Baik kulit anjing, kulit babi, kulit yang terlahir dari keduanya maupun dari salah satu dari keduanya, maka tidak suci dengan disamak. Hadis dalam riwayat Muslim tadi, ayyuma atau idza dubighal ihab. Al-ihab huwal jidlu qabla ayyudbaq. Ihab itu adalah, ihab itu jild, kulit, qabla ayyudbaq, sebelum dia disamak, dan disebut juga adiman. Dubigha atau yang diartikan dalam bahasa Indonesia sama itu adalah uzilat fuduluhu, dibuang yang lebih-lebihnya tuh, yang lunak-lunak dari yang nempel di kulit, warutubatuhu allati yufsidu, dan hal-hal yang basah yang bisa merusak kulit gitu. Baqauha, adanya hal yang lebih dan basah tadi merusak kulit, maka itu dibuang, namanya disamak. Bihaitsu law naqa'a fil ma'i ba'da dzalika lam yadud ilaihi natin. Kalau sudah dibuang, kalaupun dia kena air enggak bau lagi gitu ya. Itu namanya tanda bahwa kulit itu sudah disamak. Wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun, dan tulang bangkai itu, wa sya'ruha, dan bulunya, najisun, najis, illal adami, kecuali manusia. Jadi kalau kita tidak najis ya. Dalam keterangannya tentang maitah ini, ada ayat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3 ya. Hurrimat alaikumul maitah. Jadi sebutannya kalau untuk binatang maitah ya. Kalau untuk manusia sebutannya apa? Mayit. Mayit. Makanya ulama fikih ngajarin kita, jadi mayit itu tidak perlu kamu bilang mayitah kalau niat sholat mayit. Mayit saja, laki-laki maupun perempuan itu al-mayit bahasa Arabnya itu ya. Jadi seperti kalau perempuan ya, perempuan hamil bahasa Arabnya apa? Al-mar'atul hamil. Enggak hamilah gitu. Karena yang hamil kan cuma perempuan. Laki-laki kan gak hamil gitu ya. Ya itu bahasa Arab lah ya, bahasa Arab. Maitah. Nah, yang disebut dengan maitah, hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian bangkai. Al-maitatu kullu hayawanin. Bangkai itu adalah setiap binatang zalat hayatuhu, yang hilang hidupnya, bi ghairi dzabhin syar'iyyin,
dengan tanpa disembelih secara syar'i, maka dia menjadi bangkai. Fayadkhulu fihi, masuk di dalamnya, ma la yu'karu lahmuhu, binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, idza dzubiha, jika disembelih, tetap halal gitu. Jadi kalau binatang yang halal dimakan tapi mati dengan tidak disembelih, ya, itu namanya bangkai. Tidak sembelih atau disembelih tapi caranya tidak benar gitu ya. Atau juga binatang yang tidak boleh dimakan meskipun disembelih. Wa ma yu'kalu lahmuhu idza lam tatawaffar syurutu dzabhi, termasuk binatang yang boleh dimakan tapi tidak memenuhi syarat-syarat penyembelian yang syar'i. Tembak dari belakang misalnya, tidak sah. Ya, tidak halal dia. Termasuk kadzabihatil murtad, termasuk kalau disembelih oleh orang murtad, itu juga bangkai namanya ya. Jadi ulama mengatakan tidak najisnya tulang bangkai, bulu bangkai gitu ya, itu najis karena dia diharamkan. Maka diharamkan dimakan, berarti dia barangnya juga najis begitu ya. Nah, tapi ada yang dikecualikan, yaitu kita manusia tidak najis ya. Kita manusia tidak najis. Ya. Lalu pertanyaannya, kenapa kalau ada mayit harus dimandiin? Ya. Itu beberapa ulama mengatakan bukan karena najasahnya, tapi karena kewajiban yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ta'abbudan, istilahnya kalau ulama fikih mengatakan ta'abbudan. Jadi dalam pandangan mazhab Syafi'i, manusia itu tidak najis meskipun dia sudah meninggal. Itu bab tentang jilid, sehingga apa yang kita pakai ya setelah disamak kulit-kulit ini, entah kulit bayo, entah kulit ular, entah kulit apa baik yang jadi perabotan-perabotan itu, dia suci, boleh ya, dengan cara sama itu tidak disebutkan, tapi memang kalau beberapa riwayat menyebutkan kalau orang kan Arab misalnya menggunakan jenis apa, nanti orang Indonesia menggunakan jenis apa, itu kearifan lokal lah ya, disebut kearifan lokal bisa. Yang penting dalam zatnya itu dia bisa mensucikan fudulat, membersihkan bekas-bekas basah-basah yang ada yang nempel di kulit itu bisa bersih, zat apa saja yang suci gitu, maka dia bisa dipakai untuk menyamak. Faslun, yang berikutnya adalah fasal wala yajuzu. Nah, ini bab ini adalah bab tentang menggunakan perabotan mewah gitu ya. Wala yajuzu, dan tidak boleh isti'malu, menggunakan awani, perabotan adzahab, dari emas, wal fiddah, dan perak. Kan ada nih katanya di dunia ini ada hotel bintang 7 yang katanya semalamnya berapa miliar, nah, itu perabotannya semuanya pakai emas. Muslim tidak boleh. Saya pernah membaca itu kalau nggak salah di hotel bintang 7 yang di lautan Uni Emirat itu, bukan di Burj Khalifa ya, yang di hotel yang di tengah laut itu kamar termahalnya bintang 7, nah itu perabotannya semuanya emas. Tempat mandinya emas, teko tandasan kata orang Malaysia, alas dari WC-nya emas, tempat tidurnya, gelas-gelasnya, segala macam lah Wong nak buktikan aku nih wong sugih kan.
Maka dia nginep di situ saya nggak tahu 2 miliar apa berapa semalam ya. Ya, bukan hitungan kita lah ya. Kita. Wa yajuzu dan boleh isti'malu menggunakan ghairihima perabot selain emas dan perak minal awani dari perabot-perabot yang ada. Dalilnya ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman, dia oleh Imam Bukhari hadis ini ya. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbisul harir, janganlah kalian memakai sutra, lanang ini ya, walad dibaj, juga jenis mahal dari sutra, wala tashrabu, dan janganlah kalian minum fi aniyatiz zahab, di perabotan cangkir gelasnya dari emas, wal fiddah, dan perak, wala ta'kulu, dan janganlah kamu makan fi sihahihima, dari piring yang dibuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum, bermewah-mewah ini untuk selain kita muslim, fid dunya, di dunia, walana fil akhirah, kalau untuk kita di akhirat, nah kayak akhirat. Makanya dalam surah Muhammad disebutkan kan, apa yang haram di dunia boleh situ, nikmat dia apa namanya, khamr ladzatil lisyaribin boleh gitu ya, dan seterusnya. Nah ini dalil ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul At'imah, bal al-aqlu fi ina'in mufaddad, dan hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Libas wa Zinah, bab tahrim, bab haram menggunakan perabot emas dan perak. Itu ya. Lalu memang ada khilafnya itu kalau lebih mahal dari emas, tapi tidak masuk emas, tidak masuk perak. Mana? Yang disebutkan hadis cuma emas dengan perak. Ada barang yang lebih mahal dari emas dan perak. Maka umumnya ulama mengatakan masuk dong. Itu kan bab syarafnya. Bukan syaraf sih, israf. Bab berlebih-lebihan di dunia, nggak boleh. Tentu kalau di emas tidak boleh, yang lebih mahal dari emas, inten misalnya, ya tidak boleh juga berarti. Cuma kalau orang yang biasa tekstual, tidak katik di teks hadisnya nih larangan. Tentu yang tidak tekstual mengatakan maksudnya ngapa tidak boleh ini berlebihan. Kalau emas lagi tidak boleh, apalagi yang lebih mahal, berarti tidak boleh, gitu ya. Dan yang lain boleh, selain emas boleh ya. Dalam keterangan lain para ulama mengatakan wa yuqasu 'ala al-aqli wasyurbi ghairuhuma min wujuhil isti'mal. Mak mano kalau bukan untuk makan, mak mano kalau bukan untuk minum. Yang dihadiskan, yang disebutkan, yang dilarang makan dan minum. Kalau yang lain mak mano? Lanang pakai emas, tak boleh. Tetap tidak boleh. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memegang emas dengan dengan sutra. Rasul mengatakan, inna hadzani halalun linisa'i ummati wa haramun ala rijaliha. Dua barang ini, emas dengan sutra, halal untuk betina umatku dan haram untuk lanang. Jadi para saudara-saudaraku sekalian, pemirsa PKS TV Palembang yang muslim, yang lanang, pakai emas tidak boleh. Nyimpen emas boleh. Nyimpen bukan huli, bukan dipakai sebagai hiasan, tapi sebagai misalnya nyimpen logam mulia sebagai bentuk dari ekonomi boleh, karena itu emas itu menjaga nilai aset, dia tidak mengalami inflasi, ya boleh. Yang tidak boleh make tidak boleh. Oke ya.
at-tahira li'anna al-asl al-ibahah ma lam yarid dalil tahrim. Kan di hadis tadi yang disebut emas dengan perak, ya. Berarti yang lain yang tidak disebutkan dan tentu tidak lebih berlebihan dari emas dan perak hukumnya boleh, ya. Perunggu dan yang lain. Yang berikutnya adalah faslun wassiwaku mustahabbun fi kulli hal. Fasal dan menggosok gigi atau bersiwak itu mustahabun, disunahkan fi kulli halin, setiap saat. Illa ba'da zawali, kecuali setelah tergelincirnya matahari, lis-shaim, bagi orang yang berpuasa. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban, dan siwak itu, ya, menggosok gigi itu di 3 tempat sangat dianjurkan. Kapan saja itu? 1, inda taghayyuril fam, tatkala bau mulut lah berubah, min azmin, karena lamo dak ngomong, wa ghairihi, dan sebab lain. Yang kedua, wa indal qiyami minan naum, dan tatkala bangun dari tidur. Baru bangun tidur mesti hawa nago nih, masih boleh bang. Nah, yang ketiga, wa indal qiyami ila salat, tatkala kita nak salat. Oke, ya. Pertama adalah siwak, ya, siwak, atau makanya yang dari Arab yang berupa akar itu sering disebut siwak karena memang itu asalnya dulu menggosok gigi. Dan sebetulnya kamu boleh praktekkan itu, menggosok gigi dengan siwak, apalagi kalau yang masih basah, ya. Cuma kita saro nyari yang basah, mugala di Arab, ya. Kebanyakan siwak basah yang asli yang baru dianungan itu lebih bersih untuk gosok gigi dari pasta apa, bay. Boleh kamu buktikan. Ya, bukan masalah ini lebih anu karai, canya Ustaz Imam lebih anu dengan Arab. Tidak, buktikan, boleh. Cuma kalau lah kering memang ya yang belum biasa kadang-kadang terasa kurang nyaman, ya. Namanya siwak. Jadi sehingga diterjemahkan siwak itu menjadi dalam hadis riwayat Imam Nasai dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, as-siwaku matharatun lil fam. Siwak, menggosok gigi itu adalah mensucikan mulut, wa mardhatun lirrabb, dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Nasai, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan yang lain-lain. As-siwaku al-alatu allati tudallaku biha al-asnan. Jadi alat yang dipakai untuk gosok gigi. Kalau wong dusun misalnya pakai batu-batu, bersih juga, cuma mungkin embal giginya yang kena, masalah bersih ya, dalam kondisi apa adanya, yang penting kan melaksanakan sunnah menggosok gigi. Jadi siwak ini yutlaq walal fi'il, untuk menyebut nama perbuatan kamu dan gosok gigi itu dalam bahasa Arabnya juga as-siwak atau istiak juga, atau istiwak begitu. Tapi dia juga untuk menyebut alatnya. Makanya sering yang kita gunakan, makanya sekarang ada pasta namanya siwak. Jadi dia perbuatan gosok itu di tasawuf atau siwak juga, alat yang dipakai juga siwak. Watahsulu sunnah itu sudah bisa kita dapat kesunahan dari Rasulullah bisti'mali kulli khashin, dengan menggunakan setiap yang keras, yuzilur raihah allati yakhlufuha shaum fi yuzilul wasakh, yang menghilangkan kotoran di sela-sela gigi. Wa'udul araqil ma'rubi fi sifaki afdal. Tapi memang siwak yang terkenal itu, yang akar itu memang yang paling
yang mana afdal. Makanya di siwak itu ada dua sebetulnya, membersihkan iya, baunya juga enak juga itu, baunya enak ya. Oke. Yang berikutnya kecuali, nah ini pada pendapat Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, kecuali bagi orang yang puasa setelah matahari tergelincir, berarti setelah masuk waktu zuhur, itu tidak disunahkan. Bahkan kalau dalam pendapat dari mazhab Syafi'i itu dimakruhkan, gitu ya. Ada ta'lil hatta la yuzila ra'ihat allati yakhlufuha shaum fi fami, sehingga bau yang ditimbulkan oleh orang yang berpuasa, kan kalau kita puasa tuh baunya mulut kita tidak enak ya. Kalau disiwak, kalau digosok kan hilang tuh bau. Gitu. Padahal dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la khulufu fammis shaim, bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu 'indallah, lebih baik di sisi Allah, min rihil misk, dari bau kesturi. Gitu ya. Nah, tapi ini pendapat Imam Syafi'i. Sekali lagi ini membuktikan ikhtiyat sebetulnya. Ikhtiyat itu kehati-hatian, jangan sampai menghilangkan bau mulut yang ditimbulkan oleh puasa. Karena hadis menyebutkan afdal, lebih baik di sisi Allah. Walaupun memang ada juga beberapa ulama mazhab Syafi'i yang menjelaskan sebetulnya bau mulut itu, pertanyaannya ya, oleh semata-mata karena berpuasanya ditimbulkan di sekitar gigi, atau sebetulnya oleh karena perut kosong. Kan kalau karena perut kosong, mugolah gigi digosok tetap bau. Tapi yang lain yang dari situ juga bisa ngomong, tetapi tetap baik ngurangi bau, gitu ya. Ya, sedangkan bau itu di dalam hadis riwayat Imam Bukhari lebih baik ketimbang rihil misk. Nanti kalau di mazhab lain tentu kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang lain. Al-azm, yang kemudian wa huwa fi thalathati mawadhi, dan siwak itu gosok gigi itu di 3 tempat. Syaddu istihbaban, itu sangat dianjurkan. 1, inda taghayyuril fam, tatkala bau mulut itu berubah. Min azmin, al-azm as-sukutu tawil, lama diam, tak ngomong. Itu mesti bau, itu disunnahkan, sangat disunnahkan untuk gosok gigi. Awit tarkil al-kli wasyurb, atau lama dak makan dan minum, itu juga bau mulia. Wa ghairi, dan kalau sekarang disunahkan gosok gigi karena bau mulut, mun kamu mau makan sesuatu yang bau, mana? Jering, apa lagi? Kabau. Dan konco-konconya, berarti disunahkan asyaddu istihbaban. Sebetulnya juga disebutkan dalam beberapa ta'lil dan riwayat lain, ya, jangan nyakiti tangga sebelah yang sholat itu. Misalnya kau sedang sujud tidak gosok gigi, baru makan yang bau-bau tadi kan, kau nya lemah kan, cuma tetangga yu'zi ya ta'adzabik, dia merasa terganggu oleh bau tadi. Nah itu makanya tatayyub ya, disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 ya, inda taghayyur fam, apapun sebabnya, kalau sudah lama mulut tidak gunakan bau, itu disunahkan untuk gosok. Yang berikutnya indal qiyami minan naum, tatkala bangun tidur. Nah, memang ada pertanyaan ini. Cukup enggak dengan dengan jari? Tidak pula dengan sikat dan pasta gigi. Ada sih yang menganggap cukup di mazhab Syafi'i, tapi tentu siwak akan lebih afdal karena yang menghilangkan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ya, disebutkan hadis dari Huzaifah bin Al-Yaman, dia mengatakan qala an-nabi, kana an-nabiyyu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama minal lail, jika bangun malam, yashushu fahu, menggosok mulutnya ya, bis siwaki, dengan siwak. Makanya orang Arab itu
banyak juga yang meletakkan siwak itu di saku. Ya, nanti ini yang terakhir nanti, yaitu mengamalkan hadis tadi, gitu ya. Jangan hadis lain. Jadi ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW itu kalau bangun tidur menggosok giginya dengan siwak. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan anna nabiyya kana la yarqud min lailin wala naharin fa yastayqidhu illa yatasawwaka bi qabla yatawadda. Tidaklah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah dia tidur baik itu siang maupun malam lalu dia bangun kecuali pasti dia gosok giginya. Gitu ya. Qabla yatawadda, sebelum beliau berwudu. Makanya ini juga hadis yang senada diriwayatkan Imam Bukhari dan Abu Dawud, Imam Muslim dan yang lain. Nah, yang terakhir yang sangat dianjurkan indal qiyami ila salat, tatkala akan melaksanakan salat. Itu yang saya bilang tadi. Makanya orang Arab tuh meletakkan siwaknya di sini. Makanya dia menjelang wong azan itu siwaknya langsung dia keluarkan gini. Pertanyaan kau, apa tidak bau itu zatnya? Tidak. Itu aku tidak tahu ada zat apa, tapi sudah diteliti memang ada zatnya di situ. Kan mungkin logika kita ya, kalau kita pakai gosok gigi dengan pasta ya, lalu pasta itu tidak kau cuci, mana kira-kira? Bau lah ya. Nah, siwak itu tidak ternyata. Siwak itu tidak. Nah, tatkala akan sholat juga tatkala akan wudu. Makanya tadi jadi hadis sebelumnya kan bangun tidur, tapi sebelum wudu juga kan. Jadi akan sholat maupun akan wudu itu disunahkan. Sehingga ada hadis hadis ini bahasa kita telah seandainya lah aku tidak takut memberatkan gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW dia bersabda, laula an asyukka ala ummati, kalaulah saya tidak takut menyusahkan umatku, gitu ya, la amartuhum bisiwak 'inda kulli salatin, tentu akan aku perintahkan yang bermakna wajib untuk bersiwak setiap kali nak sholat. Tapi karena Rasul khawatir, Rasul tidak memerintahkan wajib, tapi menganjurkan, karena khawatir di dalam yang senada di riwayat Ibnu Huzaimah disebutkan inda kulli wudu'in, setiap kali nak wudu gitu. Ya. Nah, oleh karenanya ada juga yang senada seperti ini, tapi ini babnya bukan siwak, tapi senada khawatir begitu. Itu salat Isya. Ada riwayat hadis, laula an asyukka ala ummati la akhartul isya'a illa nisfil lail. Kalaulah saya tidak khawatir bahwa memberatkan umatku, akan kuperintahkan mengakhirkan sholat Isya itu sampai tengah malam. Alangkah saroyo ngantuk, tekantuk-kantuk dan seterusnya. Tapi ada satu peristiwa ya, saya di depan di masjid kita tuh mengkajikan Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari itu pernah satu saat Rasul itu diundang oleh sahabat. Sahabat ini taruhlah syukuran ngeresmikan rumah. Nah, sahabat yang ngundang tuh pengen di rumah dia itu ada musola, ada tempat khusus yang dia jadikan tempat sholat, dan dia ingin yang sholat pertama kali di situ adalah Rasulullah SAW. Mohon keberkahannya. Dan asiknya dalam riwayat antum harus tahu, sahabat itu kalau ngundang Rasul itu nanya, nyari tahu hobi Nabi ini beliau kalau makan. Itu. Dan sahabat sudah tahu Rasul tuh hobinya makan kalau kambing tuh pukang bagian depan. Cuma pukang bukan irisan kecil pukangnya kan. Jadi mesti sahabat kalau ngundang Rasul memasakkan kesenangan Rasul. Jadi tidak aib ya kalau ikhwah itu berusaha untuk tahu kesenangan kuliner ikhwah lalu dia bisa membuatkan, itu sesuatu yang khair. Ada sesuatu pertemanan yang baik. Jangan juga dianggap makan baik pikirannya. Tidak, itu dalam konteks berkawan itu mengenal hobi kawan kuliner apa dan seterusnya. Nah Rasul di situ akhirnya Rasul balik ke Masjid Nabawi itulah kemalaman. Nah sahabat tadi nunggu
Mungkin perkiraan kita telah di pojok jam 10. Uang nak tidur kalau malam itu. Kata Rasul, ya Allah, subhanallah, katanya, kamu nih belum lagi, kamu masih setia menungguku. Ndak katik lagi wong yang ndak tidur sekarang. Nah, memang muslim pada waktu itu kan yang ada baru di Madinah kan. Artinya sahabat lain yang jauh dari Masjid Nabawi tidur. Kamu masih menunggu aku untuk berjamaah dengan aku. Itulah hadis asbabul wurud dari hadis. Kalian yang menunggu-nunggu waktu sholat itu kalian berpahala seperti dalam sholat. Jadi sahabat yang nunggu dari masuk isya sampai malam nunggu Nabi tadi dengan berzikir, dengan berteriak, dengan apa dan seterusnya, itu disamakan oleh Rasulullah punya pahala seandainya dia sholat terus menerus. Itu juga satu hadis, laula an asyqa ala ummati la akhartul isya'a illa nisfil lail. Tapi Rasul Rahim, Allah Maha Penyayang, dan Rasul juga rahmah dengan umatnya sehingga tidak. Kembali, jadi siwak ini enggak diperintahkan wajib, tapi sangat dianjurkan, ya. Kenapa tidak diwajibkan? Khawatir menjadi wajib, amun wajib kagak menyusahkan dan seterusnya. Itu at-tasawwuk. Jadi Islam itu sebetulnya mengajarkan toharoh itu sampai dalam bab itu gitu ya. Bahwa pasta itu kan sekarang saja. Kalau dulu kan banyak macam lah bagaimana orang membersihkan gigi. Tapi pada intinya Islam itu toharah badaniyah, toharah mahalliyah, toharah jaufiyah itu diperhatikan. Mensucikan lingkungan ya, mensucikan badan kita. Berarti juga mensucikan tempat kita nak sholat ini tempat ibadah. Nah, kini kadang-kadang tempat ibadah penuh dengan tai cicak misalnya. Walaupun ada khilaf di sana sini, tapi tetap baik, harus sesuci mungkin. Makanya kalau disunahkan kan tatoyub, diwangi-wangiin kan ya. Rasulullah SAW itu diwangi-wangiin. Yang berikutnya adalah faslun wa furudul wudu'i sittatu asya. Dan yang wajibnya, yang fardunya wudu itu ada 6 perkara. Ini disebut orang mungkin arkanul wudu ya. Nah, pertama saya ingin mengingatkan, memang kalau di fikih Syafi'i sering disebutkan ini yang fardu, berarti nanti yang lain ini kalau nggak dilakukan nggak sah wudunya gitu loh. Kalau yang lain nanti kalau tidak dijaga, kalau dia sunnah sah. Gitu. Pertama adalah an-niyatu 'inda ghaslil wajh. Niat wudu pada saat mencuci wajah. Ya, maaf ya kalau Ustaz Imam karena sejak kecil belajar di lingkungan NU kultural, nah gitu. Ya, bapak saya dulu Kiai NU kultural karena dia tamat pesantren Salafi NU. Kami diajari, jadi sholat itu juga lafadz niatnya juga wudu. Gitu. Saya kan terkenal di dusun itu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Jadi mengingatkan bahwa niat itu fardu. Nah, cuma memang hadirnya niat kalau wudu kapan? Pada waktu mencuci muka pertama kali. Apa diucapkan? Tidak harus diucapkan, tapi tentu harus namanya niat itu diakatkan dalam hati. Gitu. Niat itu diakatkan, maksudnya diikat dalam hati kita pada saat kita mencuci. Karena dengan kita mencuci muka itu kita berniat wudu untuk mengangkat hadas. Ada lagi kalau dipanjangin untuk melakukan sholat dan seterusnya lillahi ta'ala gitu. Gitu ya. Itu niat. Kapan niatnya? Pada waktu mencuci muka. Itu rukun yang pertama. Kan ada hadisnya innamal a'malu binniyat. Kalau di ayatnya kan langsung faghsilu wujuhakum. Tapi ada juga yang mengatakan kan ayatnya dalam surah Al-Maidah ya, ayat 6 itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ada juga yang mengatakan kata-kata idza qumtum itu menunjukkan niat gitu. Nah, dikuatkan dalam hadis adalah innamal a'malu binniyat. Gitu ya. Nah,
Jadi pada waktu mencuci wajah itulah aqdun niyah itu. Yang kedua ghuslul wajhi, mencuci wajah. Jadi tadi menerangkan yang pertanyaan niat itu tatkala mencuci wajah, yang kedua mencuci wajah. Nah, kalau ghusl itu harus ngenai kulit ya. Saisalul ma'i ilal basyarah, nyampaikan air ke kulit. Makanya jangan sampai kamu wudhu, tapi di anggota badan kamu itu ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Apapun nama jenis zatnya. Dihati-hati dan diwanti-wanti. Kenapa? Karena wudhu itu syarat-syaratnya sholat. Kalau wudhunya tidak sah, nanti tidak sah. Yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, mencuci dua tangan sampai ke siku. Nah, siku. Cuma kan persis siku susah kan teman? Ya lebih dikit lah. Nah itu bahasa. Nah kalau bahasa usul fikihnya kan nanti kajiannya panjang. Halil ghayatu tadkhulu fil mughayya dan seterusnya. Itu kajian usul fikih lah ya, kalau ada kajian usul fikih. Bahasa pendeknya bahasa kita nih. Kalau kamu nak ngukur nian mano nian batas terakhir apa? Siku tadi tambah banyak banyu. Ya kan? Ya sudahlah, lebih kedikit dari siku, naik dikit. Ihtiyatnya, hati-hatinya pasti cuci kalau. Gitu ya. Dua tangan sampai ke siku. Tapi tidak boleh sampai sini dah Nah, sini. Nanti masuk israf pula kita. Berlebih-lebihan. Yang berikutnya, yang keempat, mashu ba'dir ra'si, mengusap sebahagian kepala. Jadi dalam mazhab Syafi'i tidak pula nak segala kepala, sebahagian. Gitu ya, nanti saya kita terangkan. Yang berikutnya, wa ghaslur rijlaini ilal ka'bain, dan mencuci kaki sampai kedua mata kaki. Sama itu juga, mata kaki. Nah, mana nih batasnya nih? Nah, salah kan? Maka ya sudahlah, berarti naikin dikit dari itu. Ya, kan Rasul itu, kata Rasul, diutus untuk memudahkan, bukan untuk mensulitkan. Yang terakhir, yang keenam, at-tartibu ala ma dzakarna. Tertib berurut-urut seperti yang kami sebutkan tadi. Jadi sesuai dengan urutan ayat itu. Tidak boleh diselang-seleng Misalnya kamu nyuci kaki dulu baru nyuci rai. Tidak boleh. Tidak boleh di menyalahi urutan ini, tidak boleh. Itu fardu. Berarti dalam mazhab Syafi'i, kalau kamu mendahulukan nyuci tangan, wudhu kau tidak sah. Gitu ya. Berarti harus tertib niat pada waktu mencuci muka, terus mencuci muka, mencuci kedua tangan, mengusap sebagian kepala, mencuci kaki sampai mata kaki, dan tertib. 6 itu. Kalau tidak 6 itu tidak sah. Gitu ya. Tidak sah. Mari kita baca adilah yang disebutkan kitab Tadhib. Al-aslu fi masyru'atil wudu'i wa bayani furudhihi. Dasar dari disyariatkannya wudu dan keterangan tentang fardul wudu ada dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salati, jika kamu berdiri akan melaksanakan shalah, faghsilu wujuhakum, maka hendaklah kalian mencuci wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, mencuci tangan-tangan kalian sampai ke siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah dengan kepala kalian, wa arjulakum, dan cucilah kaki-kaki kalian, ilal ka'bain. Nah, gitu ya. Al-marafiq jam'u mirfaq wa huwa mujtami'atu sya'id wal 'adad. Ini namanya mirfaq nih, pertemuan. Ini bahasa kitanya ini? Enggak, bahasa kita ini apa? Tangan ya. Ini apa? Lengan ini?
Nah, bahasa Indonesia kan itu. Kalau semua ini? Ya tangan. Jadi kalau bahasa Indonesia itu semuanya tangan. Ini tangan juga. Nah, bahasa Arab ya, ini namanya asabi. Ini namanya kaf. Ini batinul kaf, ini zahirul kaf. Ini namanya ruzq dalam bahasa Arab ya. Ini namanya sa'id. Ini namanya adad. Nah, yang disebut mirfaq itu pertemuan antara as-sa'id wal adad. Nah, sini. Nah. Tapi kullu hadza yad juga dalam bahasa Arab, ini juga yad semua namanya. Cuma bagian-bagian ini ada namanya. Gitu ya. Itu apa namanya? Dalil ya, dalilnya adapun kenapa dalam fikih Syafi'i itu ngusap kepala sebahagian satu, ngapa di Quran itu ada wamsahu biruusikum, dan cucilah dengan kepalamu. Nah, itu ada makna dalam bahasa Arab. Salah satu makna yang kemudian diambil itu menunjukkan tab'id, sebahagian. Gitu ya, sebahagian. Maka Imam Syafi'i mengambil dari makna bahasa itu, maka dia tidak mengharuskan keseluruhnya, tapi sebahagian dari kepala. Ini dikuatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi, tawaddo'a, berwudu, famasaha binasiyatihi, maka lalu Rasul mengusap itu kepala bagian depan. Nah, nasiyah itu sini ya. Kalau dalam bahasa Arabnya jambul sih. Jambul ya. Di depan sini, wa 'alal umamah, dan di. Nah, sebetulnya hadis ini menjelaskan kalau kita dalam kondisi memakai tutup kepala, kecuali sedikit yang depan dengan belakang tidak, maka yang wajib diusap tuh hanya yang yang rambut sedikit, lalu kemudian berikutnya adalah mengusap tutup kepala. Umamah itu tutup kepala seperti orang Arab tuh, nah, yang dari kain itu. Nah, itu umamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab At-Taharah bab al-mashu 'alan nasiyah wal umamah. Wan nasiyah muqaddimur ra's. Nasiyah itu adalah kepala bagian depan, kalau bahasa Arabnya jambul. Wal iktifa'u bil masyi 'alaiha dalilun 'ala anna maskhal juz'i wal mafrud, dan mencukupkan dengan mengusap sebahagian kepala itu dalil bahwa ngusap yang wajib itu sebahagian saja. Dan itu tentu kalau di hadis kan di depannya ya. Kemudian adapun dalil tentang wajibnya niat, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim yang sangat terkenal bab niat, innamal a'malu binniyat. Gitu ya. Ini mungkin hari ini yang bisa kita sampaikan sampai bab furudul wudu, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang sunnah dalam wudu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang perlu direspon. Ini ada apa Ustaz? Ya. Ini dibaca atau disebut juga ya? Boleh, kamu baca juga. Ini ada dua Ustaz. Ya. Pertama dari Ustaz Samadin. Ini bertanya, Ustaz ingin bertanya, apakah alas, bedak atau make up menghalangi air sampai ke kulit wajah? Jadi kondisinya apakah itu membatalkan? Apakah itu sah atau tidak wudhunya itu? Nah, dan juga lipstik. Kalau saya justru balik bertanya, karena saya nggak pakai bedak, saya nggak pakai lipstik. Jadi justru Bu Fadin sendiri yang tahu. Jadi Ustadz Imam ingin mengasih kaidah yang menyebabkan tidak sampainya air ke tangan Rasulnya tidak sah. Itu kaidahnya. Ya. Zat tentu saya tidak punya pengetahuan cukup ya, yang jenis ini menghalangi atau tidak gitu. Ya, jenis-jenis bedak kan banyak ya. Mana yang menghalangi air sampai ke kulit dengan mana yang tidak, saya tidak tahu. Tapi yang saya sampaikan kaidahnya. Jadi yang disebut ghasala itu isadul ma'i ilal basyarah ma'as sailan. Sampai air ke kulit ngalir dia. Bukan mercik-mercik, bukan. Itu yang disebut
ghusl. Jika ghusl itu terpenuhi sampai ke kulit, nah gitu ya, ya berarti tidak ada masalah. Jadi kalau jenisnya terus terang saya nggak tahu jenisnya yang mana yang menghalangi dengan mana yang tidak. Tapi itu aja kaidahnya. Kalau dia menghalangi, wudunya menjadi tidak sah. Itu ghusl, makanya silu. Nah, itu kaidahnya. Jadi kalau jenisnya ibu-ibu dan akhwat lebih tahu dibanding Ustaz Imam kalau zat mana yang menghalangi dan mana yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Tadi kan Ustaz mengatakan bahwasanya apakah itu cat atau sesuatu yang menempel di kulit yang tidak dibersihkan ataupun menghalangi wudu. Itu wudunya nggak sah. Itu di anggota wudu. Pertanyaannya kalau nggak misalnya di badan atau di leher, ya. apakah sah atau tidak? Nggak, kalau bukan di anggota wudu, asalkan dia bukan najis, tidak masalah. Yang dia menjadi menghalangi sahnya wudu jika benda yang menghalangi sampainya air tadi adanya di a'dha wudu. Gitu, makanya nanti ada pembahasan misalnya faqidut tahuran, mak mana wong amun ndak baca. Cuma yang kena kebakar ini cuma anggota wudu baik, badan yang lain sehat. Apa dipindahkan? Tidak. Iya, jadi memang terkait dengan anggota badan yang anggota wudu. Yang tidak menjadi fardhiyatul wudu enggak masalah. Asalkan bukan asalkan bukan najis ya. Kalau najis kan hal lain. Berarti kan dia kalau dia yang nempel di bukan anggota badan wudu itu najis, tentu dia berarti tidak suci. Syarat sahnya kan harus suci orang. Nah, kan suci badan kan gitu ya. Dan seterusnya. Kalau wudu, makanya wudu itu hanya mengangkat hadas kecil. Hadas besar harus mandi. Kalau hadis insya Allah di ijazatun najasah nanti diterangkan. Kalau najasah ini ya, misalnya najis itu bendanya bendawi, dia harus hilang, harus bersih. Jadi yang pertama ya, kalau hal masalah menghalang ini kalau itu mengenai anggota wudu. Kalau tidak enggak ada masalah, enggak ada kaitan, asalkan dia benda suci ya, bukan dengan najis. Wallahu a'lam. Ini ada lagi Ustaz. Boleh. Misalnya kan misalnya di dusun kan banyak yang petani karet gitu Ustaz. Nah, saat dia itu ngambil karet itu kan udah yakin bersih. Pas tiba udah sholat, pas sholat dia. Pas udah sholat ketemu dia di siku ini jenggot satu seperti getah. Nah, kira-kira itu diulangi lagi sholat atau diulangi wudhu atau gimana itu? Pertanyaan pasti bahwa air tidak sampai. Iya, kalau getah itu tidak nyampe. Menutupi kulit kalau getah. Nah, ya dulu disampaikan dulu. Nah, kalau disampaikan, dipastikan bukan disampaikan. Kalau dipastikan bahwa tidak sampai air, nanti pertanyaannya adalah mudahkah air di daerah situ? Nah, gitu. Ini maksudnya begini. Nanti kaidah kan segini. Sebenarnya kaidah itu kalau sedikit baik dimaafkan misalnya. Kaidah sedikit kan dimaafkan ya. Tapi kalau itu menimbulkan adamul itmi'nan, ya berarti harus diulangi. Kalau ya artinya air itu tidak sulit bagi anak ya pribadi untuk diulangi, kecuali hanya setitik nian ya. Setitik nian kan biasanya barang-barang sedikit itu makfu dia. Ya, makfu dia. Tapi kalau dia cukup banyak ya, cukup istilahnya tuh sarannya agar dak mayuribuka ila ma la yaribuk, diulangi saja. Apalagi di kita ini banyak-banyak lah ya. Ya. Untuk mandi junub kan? Untuk mandi junub. Sebenarnya nanti ada babnya nanti. Ya. Belum, wudu dulu. Biar nyambung, Ustaz. Oh gitu, gimana? Gimana? Ketika kan kita wudu, tapi saat wudu juga kita mandi junub juga, ya. Iya. Ketika mandi junub ada Wudu lagi deh. Atau apa yang menempel di badan, itu kan syaratnya harus mengalirkan. Iya. Harus dibersihkan. Kalau mandi junub harus dibersihkan. Jadi kata-kata ghusl kan kalau junub semua harus mandi, makanya disebut mandi besar.
Arab kan jarang orang mandi besar orang Arab kecuali kalau junub dia. Apalagi kalau musim dingin ya, orang Arab mungkin berhari-hari tidak mandi dia. Jadi kalau itu memang harus itulah pentingnya bersuci semuanya. Jadi karena Allah tuh memerintahkan semuanya ya harus semuanya gitu. Nah, yang ma'fu itu kalau belum betul-betul sedikit sekali atau ma'fu atau nanti akan menyulitkan kalau misalnya air suci susah dan seterusnya itu seperti itu. Tapi kalau dalam kondisi mudah sesempurna mungkin kita harus. Ya, iya. Oke. Ada lagi Ustaz di Facebook netizen ini Pak Suherman. Izin bertanya Ustaz, bagaimana sholat? Ada kaidah tumakninah. Apakah dalam wudhu harus perlahan? Dalam kurung pernah melihat ikhwah jamaah tabligh yang wudhunya sangat detail dan lama, atau diperbolehkan kita mempercepat gerakan wudhu dengan tetap mengikuti tata cara wudhu yang benar? Begini, jadi semuanya sebetulnya kaidahnya sama, bahwa kaidahnya harus memastikan sampainya air kalau ghusl itu ya. Adapun pandangan apakah harus lama atau harus lambat atau harus cepat, tentu yang normal saja maksudnya. Jangan karena alasan untuk yakin tapi menjadi menyebabkan orang lain terlambat sholat misalnya, atau bahkan nanti ada dipermainkan oleh jin itu ya was-was terus, nggak suci terus. Nah itu yang saya bilang minggu kemarin dalam fukaha atau cerita lucu kemarin gitu. Jadi sebetulnya kalau kita normal saja, ngebut banget tidak, karena khawatir kalau terlalu ngebut nanti seperti hadis Rasul tatkala melihat orang berwudu, tapi juga bukan ngebut sih, pada zaman Rasul itu sebenarnya terjadi orang wudu tapi kurang care dengan tubuh untuk dicuci itu. Kaki, pada waktu di kaki itu cuma dimainikan baik kaki itu. Jadi ada bagian tukak belakang ini yang tidak kena banyu. Maka Rasul kemudian bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah kaki bagian belakang itu dapat neraka. Karena apa? Wudunya tidak dicuci. Itu artinya makanya nanti di sunnah wudu salah satunya nanti disunahkan untuk digosok. Itu digosok itu sebetulnya fungsinya memastikan air itu sampai ke kulit. Nah, kalau pertanyaan Pak Suherman ini adalah kaitannya dengan itu, sebetulnya normal saja. Terlalu ngebut mungkin saya kira tidak, tapi terlalu lelet juga jangan. Ada sih beberapa praktek ya. Karena kalau lelet ini berarti kamu harus hadir wudu, kalau misalnya di masjid, spare waktunya harus panjang. Kalau enggak kebagian sholat jamaah mula waktu. Nah kan gitu ya. Jadi normal saja. Cuma yang saya wanti-wanti jangan seperti dulu ya. Saya dulu punya adik kelas, dia selalu kena was-was gitu. Ini peristiwanya bisa dipastikan kalau dia wudu itu setara dengan 4 orang wudu. Begitu juga kalau dia sholat. Nggak jadi-jadi takbiratul ihram ini. Cuma kapan imamnya lah rukuk langsung jadi. Nah berarti kan dia dimainkan, was-was itu dimainkan. Makanya yang fukaha yang minggu kemarin itu contoh dimainkan. Nah oleh karenanya da' ma yuribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukan, pastikan cara-cara yang membuat kita itminan bahwa air sampai ke kulit gitu. Digosok lah salah satunya nanti di sunah-sunah wudu ada gitu ya. Jadi mungkin tanpa bermaksud istilahnya menghukumi, karena orang ini kadang-kadang juga ada ya style ya. Memang orang mandi lama gitu ya, wudu lama gitu. Ada juga style begitu, tapi tentu dalam Islam itu ada kaidahnya sama. Jangan israf dalam penggunaan air. Iya kan? Tinggalkan yang meragukan. Kaidahnya sama, cuma memang aplikasinya sering kadang-kadang berbeda. Wallahu a'lam. Cukup ya? Nah, insyaallah kajian minggu depan adalah tentang sunnah-sunnah wudu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk diri saya, untuk kita semua, dan mudah-mudahan dengan agak memperhatikan wudu kita ini, yaitu mendorong kita juga kekhusyuan. Sedikit saya ingin mengungkapkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya punya Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan sebetulnya kalau berdasarkan ayat idza qumtum ila sholati itu
kekhusyuan sholat itu dibangun semenjak wudhu. Ya, tawajuh kepada Allah itu sudah dimulai semenjak wudhu. Itulah mungkin dalam kajian tazkiyatun nafas kata sebagian orang, atau tasawuf dalam sebagian pengungkapan sebagian orang lain, tawajuh kepada Allah itu sebetulnya fi kulli hal, setiap saat. Tapi tentu dalam momen-momen mau sholat, pas menjelang wudhu, mari kita tarobut, rapat diri kita dengan Allah SWT itu menjadi kuat, sehingga nanti sampai ke sholat menjadi tawajuh kepada Allah juga kuat ya, bahwa kita menghadap Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Para pemirsa PKS TV Palembang yang dirahmati Allah, demikian kajian fikih Syafi'i pada hari ini dari dua kitab sekaligus, yaitu kitab Matanul Ghaya wa Taqrib dengan At-Tadhhib fi Adillati Matanil Ghaya wa Taqrib. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada minggu yang akan datang dalam kajian fikih Syafi'i berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.